Tapi sama Super Grace sendiri ada gimana, ada minta izin dulu tuh? Iya, semalam gue memang Super Grace. Semalam gue manggung bawain lagu ini, Om Gio sama Om Akbar ikut main. Pastilah gue orang yang sangat menganut hal seperti itu. Ya lah, nggak terpare ya loh. Kenapa nggak bikin semacam collab gitu? Karena gue udah pernah pada saat Super Black lagu kedua, mereka nggak sendiri merecycle ini, gue udah pernah diajak mereka jadi vokalis lagu itu. Waktu itu ada gue, Danila, Enda, Ruby, 13. Jadi ya kali ini harus gue sendiri aja sih. Dan gue pengen punya nyawa dan ciri khas gue di situ. Semacam interpretasi gue sendiri akan lagu ini, versi yang lain. Karena kan yang ada di otak gue, walaupun mereka juga menciptakan lagu itu campaign untuk HIV dan segala macam, itu menciptakan marah karena itu menciptakan kelelahan gue sebagai pekerja sosial dan segala macam. Interpretasinya pasti beda. Tapi main bareng kita di mana benar? Terus pas rekamannya tuh gimana tuh? Ada workshop dulu tuh gimana? Gue dan partner gue Hamid kan memang kita punya studio sendiri dan segala macam. Dan gue kalau sampai mau rekaman sesuatu, gue tuh pretty much udah tahu apa yang gue pengen di kepala gue. Dan Hamid juga terbiasa menginterpretasikan apa yang gue pengen. Yang sulit mungkin cuma ide gue yang sosok ide karena ya acara kecil nih. Waktu itu awalnya malah gue pikir, wah 20 anak seru nih, 5 aja gue bilang. Pas 5 itu kan ternyata anak kecil begitu ya, yang satu lagi mau nyanyi, dia mau makan, yang satu mau makan, satu mau naik, mau manjat-manjat bangku, yang satu manjat bangku, satu nangis. Gue yang udah untuk 5 aja ya gitu. Jadi kesulitannya itu doang. Kalau dibilang lama apa enggak, aku milih doang, tapi dalam 2 bulan itu gue ngerjain masing begitu. Jadi kalau dia bosan namanya ini, ya gue belok aja dulu ke sini. Tapi secara musik enggak. Dan di rekaman hasil itu dari drum, gitar, bass, keyboard yang main Hamid semua. Mixing masternya dia semua. Jadi enggak segitu sulit. Jadi tadi kan sempat di-mention ini bakal bikin EP ya, 5 lagu. Sebenarnya gue nggak tahu ya mau EP apa enggak. Kalau dulu mungkin penting untuk menjadikan beberapa lagu dalam satu album atau EP, tapi itu sekarang shoppingnya orang udah bisa beli ketengan ya kasarnya. Iya dong gitu. Kalau dulu kan mau nggak mau lo beli, gue mau denger lagu mesti beli CD-nya, mesti beli kaset atau apapun itu. Sehingga yang lain kedengeran juga lagunya. Kalau sekarang lu ada album, orang pengen nonton satu doang, kayak satu gitu. Jadi gue nggak tahu nanti 5 yang dijadikan satu album apa enggak sih, itu lepas satu aja setiap 3 minggu. Minggu kemarin udah masuk lagu kedua. Tapi boleh kasih bocoran nggak sih lagu-lagu yang next itu? Boleh banget. Remake juga. Lagu kedua itu jadi gue di tengah-tengah berkarya dan gue lagi banyak kerjaan lagu orang apa gitu segala macam, terus tiba-tiba gini, gue selama ini yang berkarya tuh kalau bahasa yang sekarang POV-nya tuh cuma POV gue. Gue pengen deh punya POV orang tentang gue. Jadi gue hubungin satu keluarga, satu teman bermusik, satu sahabat, pokoknya 3 sampai 5 orang. Mereka tuh bilang, ini lagu tuh gue bawain, gue nggak asal brief lo, genre-nya harus apa, liriknya harus apa, temanya segala macam. Pokoknya what do you think of me, buat lagu. Teman musik itu berjering. Karena kan gue berapa kali aplikasi tadi juga Facebook. Jering kembali dengan lagu judulnya How Bad. Gue jadikan ballad, itulah single kedua. Tapi ternyata 5 orang itu mau kembali dengan kurang lebih temanya sama, perempuan, perjuangan gitu. Jadi ya udah POV orang tentang gue tuh begitu ya. Kalau yang ketiga, gue lompat dari genre gue selama ini. Gue bikin sendiri lah, musik dari segala macam. Gue main disco. Karena gue again itu harus ngasih pesan tentang perempuan. Judulnya Cantik Itu Aku. Gue mengajak beberapa vokalis untuk duet sama gue. Jadi lagu itu vokalisnya adalah gue, Widi Viera, Sarah Wijayanto, Pia Utopia. 4 orang itu menyanyikan lagu itu, dan full video klipnya itu kalau tahu lagunya Michael Jackson yang It's Black or White, banyak orang itu nih cewek botak yang berlatih mau pilot, fat girl, everything ada di situ. Jadi kayak Cantik Itu Aku. Itu sekitar 2 minggu lagi. 2 lagu terakhir itu kembali ke nyawa gue yang punk dan
Tadi menarik itu Kak, lagu tentang perjuangan, movement, apakah ada unsur sinisme sarkastik resisten kah terhadap pemerintah gitu? Gue rasa dari dulu sampai gue di Brenda dari zaman yang belum ada band kayak gitu gue udah gitu deh. Ya pasti, pasti. Karena sorry to say ya, dikasih tahu dengan gak jujur dengan gue juga gak dengerin juga kan pemerintah jarang udah gitu. Jadi ya kita kembali lagi ke dia. Jadi dalam 5 ini ada opsi lo dengerin gue baik, ada yang soalnya, ada yang terbalik kencang, dengan segala versi, dengan segala genre, dengan segala cara gue memberitahu dengan gerakan harian juga aksi demo, yang bisa di atas segala macam. Intinya ada segala cara untuk memberikan isu baik itu supaya pemerintah tidak maupun menyampaikan isu dengan cara yang lebih menarik. Gue jalanin sih. Nggak takut kayak tragedi Sukatani kemarinan gitu? Malah gue main Sukatani buka tulis malam. Enggak ya, eranya Sukatani maksud kita main begini kan dari zaman dulu ya. Kalau nggak salah salah satu single gue yang masih paling high itu beredar sampai sekarang di YouTube gue sebelum kemarin kan tidak ada orang-orang yang memang punya cerita lah kalau dan gue pasti salah satunya dari dulu. Ada satu lagu gue bawain Hajar Merah atau itu Sajak Suara itu dari di sini lagi kalau nggak salah itu salah satu yang memang udah paling di email juga ya kalau dia mau manggung gue bisa dapat surat cinta dari panitia atau brand atau apapun kalau gue diajak tapi jangan boleh lebih ya jangan boleh lebih ya tapi jangan boleh lebih ya semua gue masih bisa menyuarakan itu ya setiap gue ada kesempatan gue akan bawain hari ini gue akan bawain bodo amat gitu loh nyampe apa enggak that's part of drama saya. Jadi memang temanya tetap masih di seputar fenomena sosial Kak ya? Kayak gitu, aja otokritik lewat karya seni lah. Tapi tadi gue menarik yang kalimat lo pertama, gue hanya bikin lirik, genre apapun gue sikat. Nah gue sini penasaran 5 single ini genrenya sama atau beda-beda? Genre lirik ya? Dari dulu gue rasa dari 20 tahun lalu genre liriknya nggak akan sama. Sebenarnya lah, makanya orang juga suka ngetawain gue yang identik dengan journal atau apapun itu. Gue para wali anjir, para wali 50 cinta wali. Why? Karena gue baca liriknya, gue percaya kelakuan lirik dan kelakuan orangnya sama. I believe in that. Gue saat orang suka banget YouTube, I hate YouTube. Musik oke, tapi gue nggak suka seorang Bono teriakin ham, dia nggak mau ke beberapa negara karena lo nggak mau ke negara-negara yang mau anti begini-begini, lo aja keluar dari negara lo pindah ke negara lain karena negara lo anti tinggi. Udah dulu mau sebagus apa lagunya nggak usah dengerin. Jadi gue I believe in apa ya, buat gue preachingnya orang kan ada di lirik gitu. Itu sih gue bisa aneh gitu ya, makanya sih. Pesannya lebih ke situ ya. Karena gue bisa dengerin orang sebagus-bagusnya lagu, tapi gue tahu, sorry gue tahu lah beberapa orang yang langganan mungkin mengeluarkan lagu religi. Gue tahu lo malu, gue semalu gitu. Jadi setiap kali lo nyanyi gue harap bullshit, mending gue nggak dengerin gitu. Kita kan tahu beberapa band yang mungkin sangat kuat ya sekarang ternyata belok juga. Ya, it's okay lo jadi pop aja. Jangan tiba-tiba lo meneriakan lagi hak-hak itu, tapi lo sehari kelakuannya nggak nyambung. Gue genre gue adalah lirik. Kalau musikalitasnya nggak adopsi macam-macam gitu Kak ya? Iya, gue sih kalau warna gue sebenarnya semua ketahuan sama gue kecuali jazz, gue nggak tahu ketahuan sama gue jazz. Not that I don't like it, maksudnya kan main jazz tuh lebih sulit sih daripada gue cuma 3 part yang berat-berat. Pasti keren gitu. Cuma gak ketahuan gitu jazz sama gue. Tapi ternyata fine. Dia tuh nyawa sebenarnya di diri gue. Ngawal. Terakhir nih Kak, dari lo lirik yang sarkastik, kritik sosial terhadap ya sekitar dari sistem lah pemerintah, ada aksi langsung setelah karya nggak yang lo lakukan selama ini atau ke depannya nanti? Rumah harapan gue kita 18 tahun. Kita kemarin aja sebelum kita kemarin kemarin ulang tahun 18 yang ada sekarang terus hari sebelumnya kita baru kirimin 1,ton barang ke seluruh Indonesia. Kita tuh makan dari sembako itu 350 hari. Bukan cuma berkat apapun. Mungkin belakangan gue jarang kelihatan di jalan
makanya bisa aksi advokasi hukum, demonstrasi massa. Advokasi hukum banyak. Banyak ya. Jalan kok. Advokasi kemarin gue juga bakal audiensi apa ya? Kalau konflik agraria gitu PK semuanya, HAM di Indonesia. 17 Agustus kemarin orang mau pada hari itu gue pada rebutan di istana kayak apa? Upacara di istana buat selfie gitu. Gue dari tahun sebelumnya udah dibikin untuk upacara nantinya di pegunungan Kendeng, perlawanan ibu-ibu tani di sana. Gendeng ya. Semen ya. Pakai semen. Iya. Kan semen itu dari awal. Iya, iya. Masih jadi at the end of the day dia ketika bakal lahir itu tuh kadang lebih menikmati itu. Gue dibayar pakai jagung anjir, dibayar pakai hasil panen. Ini dari karya seni direct action juga di lapangan kayak. Yes, dan Iya. mereka lebih paham apa yang gue sampaikan. Oke, keren. Sip. Lagi kan? Mungkin ini terakhir aja deh.